Jam scare-nya RMT bikin stresmu menghilang. Uhuy. Ketika sedang mengecek-ngecek barangnya, Pak, si Zaki menemukan kertas di situ, Pak. Dan kertas itu bertuliskan dengan bahasa Arab. Dan tulisannya itu maut. Tapi keadaannya pada saat itu, mata adiknya ini bolong, Pak, dan keluar darah. Halo brother and sister ke semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Seperti biasa kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih. Cerita horor kali ini mengisahkan tentang keluarga yang melakukan sebuah pesugihan, Pak. Tapi nih Pak, biasanya kalau dalam sebuah pesugihan itu pasti ada yang namanya tumbal. Jadi siapakah yang akan menjadi tumbal dari pesugihan kali ini, Pak? Apakah narasumber yang ngasih cerita atau temennya atau siapa? Daripada penasaran, yuk langsung aja. Seperti biasa, zona hitam. Zona hitam di mari, kalau kaget jangan lari. Jadi, cerita ini diambil di tahun 2018, Pak. Cerita ini dikisahkan dari seorang narasumber yang namanya sudah gua samarin. Kita sebut saja namanya Zaki. Zaki ini merupakan seseorang mahasiswa, Pak, atau anak kuliahan lah gitu. Nah, dan pada saat itu kuliahnya ini lagi liburan gitu, Pak. Dan juga si Zaki ini dia tinggalnya di kos, Pak, karena rumahnya itu lumayan jauh dari kampusnya, Pak. Pada saat liburan itu si Zaki bingung, Pak, mau ngapain. Akhirnya dia cuma main game doang, ngepush rank. Si Zaki ini main game sampai tengah malam, Pak. Makanya keesokan harinya dia bangun kesiangan, Pak. Di pagi itu si Zaki bingung, Pak, mau ngapain lagi nih. Akhirnya dia kepikiran nih untuk berkunjung ke rumah temen lamanya, Pak. Kemudian setelah itu si Zaki menelpon temennya, Pak. Halo Dan, kita udah jarang ketemu kan? Mumpung sekarang libur, gua boleh nggak ke tempat lu? Boleh, Jak. Oke deh, besok gue kabarin ya Dan. Siap, Jak. Ditunggu. Setelah menelpon temennya tadi, si Zaki kemudian langsung mandi itu. Dia langsung nyalain keran dan langsung ya mandi gitu, Pak. Ketika di dalam kamar mandi, si Zaki ini tiba-tiba mendengar suara gitu, Pak. Jangan berangkat. Padahal udah jelas, Pak, si Zaki hanya tinggal sendirian di kosnya itu. Apa mungkin itu suara dari kos sebelah atau gimana? Tapi ya kayak nggak mungkin aja gitu, Pak, kedengeran jelas. Karena ya emang dia ngedengernya itu kayak di samping telinganya gitu, Pak. Ya udah tuh, setelah mandi, si Zaki kemudian menggunakan pakaiannya dan langsung keluar untuk mencari makan, Pak. Setelah itu sampailah si Zaki di sebuah warung makan dan dia kemudian langsung mesen makanan tuh di sana. Ketika si Zaki ini makan, Pak, dia kayak ngerasa feelingnya itu dia ini sedang diperhatiin orang, Pak. Dia kayak merasa di belakangnya ini ada orang yang merhatiin dia gitu, Pak. Untuk memastikan kebenarannya, si Zaki pun menoleh ke arah belakang. Dan bener aja, Pak, ternyata ada seseorang kakek-kakek di sana yang sedang memperhatikan si Zaki. Dan anehnya lagi, si bapak-bapak yang memperhatikan Zaki itu, dia menggelengkan kepalanya, Pak. Seakan-akan memberikan isyarat larangan gitu. Kemudian si Zaki pun melanjutkan makannya, Pak. Tapi entah kenapa perasaan dia ini kayak pengen nengok lagi gitu, Pak. Dan ketika dia nengok lagi, kakek-kakek itu udah nggak ada lagi, Pak.
Di sini si Zaki sudah mulai merasakan hal-hal yang janggal, dan si Zaki ini adalah orang yang terbilang jarang gitu Pak merasakan hal-hal yang janggal kayak gitu. Paling dia cuman merinding sekali dua kali, nggak pernah sampai ngelihat orang yang tiba-tiba hilang kayak gitu. Kemudian si Zaki pun kembali ke kosnya Pak. Pada malam harinya sekitaran jam 10 malam, si Zaki ini mau tidur, tapi dia nggak bisa tidur Pak karena kepikiran terus nih tentang kejadian yang terjadi pada siang tadi Pak. Dari yang awalnya mendengar suara bisikan dan juga sampai ketemu kakek-kakek tadi Pak. Dikarenakan gak bisa tidur, akhirnya si Zaki memutuskan untuk keluar. Kemudian dia duduk di depan teras kos sambil main game. Alhasil gak terasa jam sudah menunjukkan jam 2 malam Pak. Dan si Zaki pun dia sudah mulai mengantuk. Si Zaki kemudian menuju ke kamarnya kembali Pak. Ketika dia mau masuk ke kamar kosnya, ternyata pintunya itu udah kebuka Pak. Di situ si Zaki kaget. Dia takutnya ada maling yang masuk ke dalam kamar kosnya. Si Zaki buru-buru tuh masuk ke kosnya dan ngecek barang-barangnya. Tapi nggak ada sama sekali tuh Pak barangnya yang hilang. Ketika sedang mengecek-ngecek barangnya Pak, si Zaki menemukan kertas di situ Pak. Dan kertas itu bertuliskan dengan bahasa Arab dan tulisannya itu maut. Setahu Zaki, arti dari maut itu adalah kematian. Tapi karena malam itu dia udah ngantuk berat Pak, dia nggak menghiraukan kertas itu dan kemudian lanjut tidur. Keesokan harinya, si Zaki ini terbangun sekitar jam 7 pagi Pak. Dan dia teringat bahwasanya hari ini dia mau mampir ke rumah temennya si Dani tadi Pak. Langsung lah tuh si Zaki ngechatin si Dani. Setelah mengabari temennya, si Zaki ini kemudian mandi dan bersiap-siap. Sebelum berangkat ke rumah temennya, si Zaki ini dia pergi dulu nih buat nyari sarapan. Si Zaki kemudian berkeliling komplek untuk nyari sarapan Pak. Dan di situ dia ketemu tukang jual ketoprak. Ya udah tuh singgahlah si Zaki di situ. Tapi di sini udah mulai ada kejanggalan lagi Pak. Tukang ketoprak tadi tiba-tiba nanya nih sama si Zaki. Mau kemana mas? Ini mau ke rumah temen Pak. Kalau ke rumah temen itu pulangnya jangan lewat jam 9 ya. Soalnya nggak baik dan bahaya. Hah? Bahaya? Bahaya kenapa Pak? Kata si Zaki. Tukang ketopraknya nggak ngejawab pertanyaan si Zaki. Dan dia cuma tersenyum sambil menyodorkan ketoprak yang sudah dibuatnya. Kemudian si Zaki makan ketoprak itu. Dan ketika si Zaki ini mau bayar, si Zaki ini masih penasaran nih, bahaya apa sih yang dimaksud dari tukang ketoprak tadi. Ditanyain kembali, bahaya apa sih Pak? Lagi-lagi jawabannya sama Pak. Ya udah deh kata si Zaki. Kemudian dia langsung berangkat menuju ke rumah temennya tadi. Di sepanjang jalan, si Zaki ini terus bertanya-tanya tuh Pak. Kira-kira apa sih bahaya yang dimaksud tukang ketoprak tadi? Apakah itu ada kaitannya dengan kertas yang bertuliskan maut, dengan kakek-kakek yang mengisyaratkan untuk jangan, dan juga dengan suara yang ada di kamar mandi jangan pergi. Si Zaki pun terus mengikuti alamat yang sudah dikasih temennya tadi. Dan alamat tadi mengarahkan Zaki masuk ke dalam sebuah komplek perumahan elit. Di situ si Zaki kagum Pak. Seingatnya temennya ini dulu adalah orang yang biasa-biasa aja gitu Pak. Tapi sekarang temennya sudah tinggal di komplek perumahan yang elit gitu Pak. Beberapa lama kemudian, akhirnya si Zaki sampai di depan rumahnya si Dani. Di situ dia langsung ngabarin temennya dan ngasih tahu kalau dia udah di depan. Gak apa-apa Jack, masuk aja, santai aja kali. Setelah masuk ke dalam rumah, di situ si Zaki bertemu dengan kedua orang tuanya si Dani. Di situ kemudian mereka bincang-bincang tipis, menanyakan hal-hal sederhana, gimana keadaannya dan sebagainya lah gitu Pak. Setelah itu, si Dani kemudian mengajak Zaki untuk pergi ke kamarnya yang ada di lantai 2. Naiklah tuh mereka ke atas. Di dalam kamar, mereka ini ngobrolin banyak hal karena mereka juga udah jarang ketemu Pak. Jadi, si Dani ini merupakan temen lamanya atau temen SMP-nya si Zaki Pak.
Mereka ngomongin masalah percintaan, masalah organisasi, masalah masa kecil, masa lalu, dan ya pokoknya banyak hal lah yang mereka ceritain, Mbak. Saking asiknya ngobrol, tak terasa jam pun sudah menunjukkan jam 12. Dikarenakan juga sudah lapar, si Dani kemudian memesan makanan, Pak, dan dia mesennya via online. Sembari menunggu makanan datang, mereka pun turun lagi ke bawah dan bersantai di halaman belakang. Di halaman belakang itu, Pak, cukup luas juga, tapi tak seluas halaman yang ada di depan. Di sana ada air mancur, terus juga ada saung. Saung itu kayak tempat pondok-pondokan kecil lah gitu, Pak. Dan juga ada kakek-kakek di sana, Pak, yang berada di kursi roda. Duduklah mereka bersantai di atas saung itu, Pak. Si Zaki ini kemudian memperhatikan si kakek-kakek tadi, Pak. Si kakek-kakek ini, dia cuma diem dan ngeliatin air mancur. Ditanyain lah sama si Zaki, "Dan, itu kakekmu ya?" Dijawab sama Dani, "Iya, itu kakekku. Ya, perilakunya emang kayak gitu, karena dia juga udah tua, dan juga perilakunya ini berubah semenjak nenek meninggal." "Oh, gitu ya," kata si Zaki. Ya udah tuh. Di dalam obrolan mereka tadi, si Zaki ini nggak sengaja nanyain, "Adek lu yang cewek, yang kecil kemarin, mana? Udah gede sekarang?" "Oh, si Sinta," kata Dani. "Iya, dia lagi pergi tuh ke tempat tanteku yang ada di Manado." "Pantesan gak kelihatan," kata Zaki. Ya udah tuh, mereka lanjut ngobrol lagi. Tak beberapa lama makanan pun sampai, dan si Dani pun pergi keluar untuk mengambil makanannya. Nah, ketika si Dani keluar, si Zaki ini pun kemudian memperhatikan kakek itu lagi. Dan ternyata kakeknya itu udah ngeliatin si Zaki, Pak. Tadi kan awalnya memperhatikan air mancur kan, dan tiba-tiba dia memperhatikan si Zaki. Si Zaki yang melihat kakeknya memperhatikan dia cuma tersenyum aja, Pak. Dan setelah si Dani datang, kemudian mereka pun makan bersama tuh. Nah, pada saat itu si Zaki ini pun memperhatikan kakek itu lagi, Pak. Tapi di situ kakeknya kembali memperhatikan air mancur lagi, Pak. Setelah makan, si Zaki pun mengantuk gitu, Pak. Mungkin faktor kekenyangan kali ya. Terus si Dani ngomong, "Kalau ngantuk ke kamar aja di atas," kata Dani. Sebelum pergi ke atas, si Dani ini izin mau kencing dulu nih. Sembari menunggu Dani kencing, si Zaki pun menunggu di ruang tamu, Pak. Ketika di ruang tamu itu, dia nggak sengaja mendengar obrolan orang tua si Dani yang ada di kamar. Gimana, Bu? Untuk persiapan nanti malam, udah kelar kan? Udah, Pak. Tapi ada temannya Dani, gimana? Tenang aja, Bu. Paling ntar malam juga udah pulang kok. Ya udah, Papa keluar bentar ya. Setelah itu mereka pun menuju ke kamar untuk istirahat. Nah, di situ si Zaki pun menanyakan kepada Dani, "Dan, malam ini ada acara ya? Gua tadi nggak sengaja dengerin obrolan kedua orang tua lu." Enggak, Jak. Itu mereka paling mau dinner ntar malam." "Oh, gitu ya, Dan. Ya udah deh." Dikarenakan ngantuk berat mungkin, si Zaki langsung minta izin sama Dani buat istirahat tuh. Dia kemudian langsung tidur. Nah, di dalam tidurnya itu, Pak, si Zaki bermimpi. Dia bermimpi berada di halaman belakang rumahnya Dani tadi, Pak. Di situ dia melihat kakeknya Dani tadi yang sedang memperhatikan air mancur. Dan juga di situ dia melihat ada sesosok anak kecil perempuan yang sedang menangis di bawah kolong saung tadi, Pak. Dideketin lah sama si Zaki. Mungkin karena merasa diperhatikan, anak kecil tadi kemudian menunjukkan wajahnya. Tadi kan awalnya anak kecil itu ngedekep gini kan. Setelah itu dia nunjukin wajahnya. Dan di situ si Zaki baru sadar bahwasanya itu adalah adiknya si Dani. Tapi keadaannya pada saat itu, mata adiknya ini bolong, Pak, dan keluar darah. Di situ si adeknya Dani ini ngomong, tapi mulutnya nggak gerak, Pak. Mungkin makanya bahasa batin aja ya. "Kak, tolong aku, Kak. Aku ada di sini." Setelah itu si Zaki tiba-tiba langsung terbangun.
Dan ketika si Zaki ini terbangun, pada saat itu udah menunjukkan jam 6 Pak. Udah sore, harinya itu udah gelap. Dan dia terbangun ke dalam keadaan sendirian di kamar itu. Setelah itu dia duduk dan merenung Pak. Kok bisa sampai mimpi kayak gitu ya? Dan tak lama setelah itu, pintu kamarnya itu langsung kebuka Pak. Tret. Siapakah itu? Itu adalah Dani Pak, nggak usah kaget. Itu Dani yang masuk nganterin dia nasi goreng buat makan. Nih gua bawain nasi goreng nih, kata si Dani, buat kita makan. Sambil mereka makan tuh, si Zaki ini masih teringat dengan mimpinya tadi. Langsunglah ditanyain tuh, Dan, emang bener adek lu masih di tempat tante lu? Iya, emang kenapa Jak? Gak apa-apa Dan, gua tadi cuma mimpiin adek lu doang. Dan di situ matanya udah bolong dan terus juga dia nangis-nangis dan minta tolong sama gua. Ah, yang bener lu mungkin lagi mau demam aja kali jadi mimpi buruk, kata si Dani. Setelah itu mereka pun melanjutkan makan kembali dan tak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 7 malam. Selesai makan, gak afdol gitu kalau gak ngerokok habis makan, kurang nikmat aja mungkin. Mereka pun kemudian menuju ke halaman belakang untuk ngerokok dan sambil ngopi-ngopi di sana Pak. Mereka pun melanjutkan obrolan mereka di halaman belakang. Dan tiba-tiba mereka ini barengan gitu pengen pipis Pak. Duh, gue pengen pipis nih, kata Dani. Ya gue juga sama sih, kata Zaki. Ya udah, lu aja deh duluan, kata si Zaki. Nah, ketika si Dani ini pipis Pak ke toilet, si Zaki tadi kan masih penasaran nih Pak tentang adeknya tadi. Karena penasaran, diceklah sama si Zaki di bawah sawang tadi Pak. Dijenguk kan gitu. Sambil disinterin sama HP-nya. Terlihat seperti ada kayak gundukan yang tidak rata gitu Pak. Halaman belakangnya itu emang rumput sih Pak. Cuman rumputnya itu kayak gimana ya, pokoknya kayak tanahnya itu nggak rata Pak di bawah sawang itu. Karena takut kelihatan Dani, si Zaki pun langsung mematikan sinter HP-nya dan langsung ya berada di posisi semula aja, seakan-akan tidak terjadi apapun. Ya udah tuh, setelah Dani datang, si Zaki pun berganti untuk pergi ke WC. Nah, setelah kencing, si Zaki ini baru ingat Pak. Di situ dia teringat dengan pesan yang diberikan tukang ketoprak tadi Pak, untuk pulang di bawah jam 9 malam. Dan pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 8 malam Pak. Entah percaya atau enggak tentang omongan tukang ketoprak tadi, tapi di sini si Zaki emang feelingnya nggak enak gitu Pak. Entah kenapa dia pengen pulang aja gitu. Ya udah tuh, akhirnya dia izin sama si Dani. Dia ngasih tahu si Dani bahwasanya dia mau pulang. Sebenarnya di situ si Dani juga ngebantah juga Pak. Kok cepet banget sih pengen pulang, kan kita udah lama nggak ketemu nih, kata si Dani. Dan juga gua kesepian di sini. Adek gua kan masih di tempat tante gua dan juga pembantu gua belum datang. Gak mau nginep aja, kata si Dani. Enggak Dan, gua lagi ada tugas besok, kata si Zaki. Duh, ya udah deh kalau gitu, kata si Dani. Kemudian si Dani pun mengantarkan si Zaki ke depan rumah. Ketika si Zaki ini sudah berada di atas motor dan ingin berangkat, tiba-tiba si Dani nepok belakangnya. Jak, makasih ya udah mau mampir. Iya Dan, makasih juga ya atas jamuannya. Oh iya Jak, makasih banget ya. Selama ini udah mau jadi temen gua. Tapi kayaknya bentar lagi gua bakal nyusul adek gue deh. Hah? Nyusul? Kemana do maksud lu? Ya udah. Lo hati-hati ya di jalan Jak. Setelah itu si Zaki pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Setelah sampai di kos dan tak lama setelah itu si Zaki pun istirahat. Di dalam tidurnya itu si Zaki pun bermimpi kembali Pak. Dia berada di halaman belakang rumahnya si Dani. Di sana dia melihat si Dani dan juga adeknya tadi sedang berada di atas saung tadi. Mereka berdiri di atas sana Pak. Dan di situ mereka sambil melambaikan tangan mereka sama si Zaki. Keadaan adeknya tadi ya masih sama, matanya itu masih bolong dan juga keluar darah.
Nah, dan di sini si Dani keadaannya mukanya pucet banget gitu. Tapi mereka berdua sama-sama tersenyum dan melambaikan tangan ke arah si Zaki. Esokan harinya si Zaki bangun dari tidur kan gitu. Dia tiba-tiba langsung merenung, Pak. Dia bingung aja, apa sih yang dimaksud dari mimpi ini? Dan secara tiba-tiba si Zaki ini pengen pegang handphone aja gitu, Pak. Ketika dia pegang handphone, tiba-tiba muncul notifikasi dari si Dani. Ketika dia buka pesan si Dani, dia bingung tuh, Pak. Kenapa si Dani ini ngirim pesan yang pesannya itu agak sedikit membingungkan gitu, Pak. Dia cuma ngirim satu kata, polisi. Dan pesan itu dikirim si Dani pada jam 2 malam tadi. Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi tadi? Di situ si Zaki langsung buru-buru tuh untuk pergi ke tempat polisi yang ada di sana. Dilaporkanlah masalah ini kepada polisi. Awalnya, Pak, polisi itu cuma ngira ini mungkin temen lu iseng aja gitu ngirim-ngirim kayak gini. Tapi dikarenakan melihat wajah si Zaki yang benar-benar cemas, polisi tadi pun mengiyakan laporan dari si Zaki tadi, Pak. Akhirnya dua polisi pun dikerahkan untuk menuju ke TKP, yaitu di rumahnya si Dani. Sebelum polisi tadi berangkat, si Zaki ini sudah berikan pesan kepada mereka, Pak, untuk mengecek keadaan si Dani dan juga jangan lupa untuk mengecek keadaan di bawah saung yang ada di halaman belakang. Setelah sampai di rumahnya si Dani, polisi tadi langsung menginterogasi kedua orang tuanya. Ditanyain lah mana si Dani, tapi di situ orang tuanya mencoba mengelak. Dan tak beberapa lama setelah itu, Pak, tiba-tiba terdengar suara seperti seperti orang menggeram gitu, Pak. Dan suara itu terdengar di ruangan kamar pembantu, Pak, yang dimana kata si Dani kan pembantunya lagi pergi tadi. Jadi kamar itu kosong. Polisi pun kemudian langsung siaga dan mendobrak pintu kamar itu, Pak. Di situ terlihat si Dani yang sudah terkapar, Pak, dengan wajah yang pucat dan juga tatapan yang kosong. Orang tuanya pun langsung dibawa menuju ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lengkap. Dan juga polisi sempat memeriksa yang ada di bawah saung tadi. Setelah dibongkar, ternyata itu benar, Pak. Di situ ada tulang belulang anak kecil, Pak. Dan kemungkinan besar itu adalah adeknya tadi, Pak. Keesokan harinya, si Zaki pun mendapatkan pesan dari polisi. Halo Mas Zaki, ternyata motif pembunuhan atas nama Dani ini dikarenakan kedua orang tuanya melakukan sebuah ritual pesugihan yang bernama Patiro Kanja. Dan ya akhirnya orang tuanya si Dani tadi kemudian ditahan di kantor polisi, Pak. Tapi yang menjadi pertanyaannya, Pak, kira-kira apa ya yang terjadi kalau seandainya si Zaki itu nggak pulang pada malam itu? Atau seandainya si Zaki itu pulang tapi lewat jam 9 malam? Nah, kira-kira kalian ada yang bisa jawab nggak? Coba deh kalian jawab di kolom komentar, siapa tahu punya jawabannya gitu, Pak ya. Oke, mungkin ceritanya sampai sini dulu. Sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka sudah menunggu mereka bagi orang-orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kalian gak akan ketemu aku lagi, Beb, kalau kalian gak subscribe. Saya Rahmat di sini yang bikin jantung Anda kacau. Izin pamit, wacau.